Kami ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Benny Kanajo, Saya Boy Ninobais, dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online bersama hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Namun sebelumnya, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Boy. kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadiran pada malam hari ini Bapa. Ya Bapa, sekarang kami akan memulaikan belajar Alkitab interaktif online kami. Kiranya Engkau tuntun sertai kami ya Bapa, berkati kami para peserta agar apa yang kami dengarkan boleh kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan Bapa. Berkati juga Pendeta Rindu Hutapea yang akan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini agar dia boleh dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga peralatan yang kami gunakan, sinyal ya Bapak, agar semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Saudara Boy untuk doa bukanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembahasan kita pada malam hari ini sudah tentu satu pembahasan yang tidak kalah menariknya dengan pembahasan tadi malam. Ya. Namun kami ingatkan kembali kepada kita semua, apabila Anda punya pertanyaan, silakan dikirim ke panitia melalui aplikasi Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan tiba kepada satu pembahasan dengan judul Nubuatan Mesias. Seperti apa itu nubuatan Mesias? Kita akan sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan yang sangat menarik, dan sekaligus hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea akan memberikan jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui panitia. Untuk itu, kita akan mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita dengan sukacita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pendeta Kanajo dan Saudara Boy yang begitu semangat dari Kupang memberikan satu motivasi buat kita dalam pertemuan ini, bahwa kita diberkati Tuhan, bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, dan teristimewa malam hari ini kita dapat belajar bersama-sama. Baik, ada pertanyaan tadi malam yang menyampaikan kepada kami. Pertanyaan, sebenarnya ada dua pertanyaan. Tapi satu pertanyaan dari Saudara Puji, saya mohon bersabar, karena ini pertanyaan saudara itu ada kaitannya untuk pelajaran selanjutnya atau pelajaran berikutnya. Jadi pertanyaan saudara saya tidak jawab sekarang, tapi mohon bersabar, teruslah mengikuti, karena pertanyaan saudara itu akan dijawab pada pelajaran yang akan datang. Baik, pelajaran pertanyaan dari saudara Anggun Simanjuntak. Ini Anggun Simanjuntak dari Balige. Nah, pertanyaan saudara Anggun Simanjuntak dari Balige. Setelah Lucifer memberontak kepada Allah, apakah Lucifer langsung dibuang dari sorga ke bumi? Nah, ini pertanyaannya sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-12 itu ya, yang tadi malam kita lihat dan kita pelajari. Baik, jawabannya Alkitab mengatakan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13-14 itu dikatakan begini, gambaran kejatuhan setan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ada proses daripada setan atau Lucifer atau iblis itu untuk membuat, merencanakan ya hal tersebut. Nah, apakah Tuhan tahu itu? Tuhan tahu itu.
Tapi tadi malam kita sudah katakan bahwa ada freedom of choice, ada kuasa memilih bagi setan tersebut. Dan akhirnya setan betul-betul memantangkan rencananya itu dan membuat sabotase ataupun kudeta di sana. Dan itulah yang terjadi dalam kitab Wahyu, pasal 12 ayat 7 dan 9 itu. Dikatakan di sana, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat yang ke-9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi dia buat rencana dan dilaksanakan rencana itu, terjadilah peperangan, dan sesudah terjadi peperangan itu mereka kalah, mereka dibuang. Jadi benar mereka sesudah selesai, artinya peperangan dilaksanakan dan mereka kalah, mereka pun dibuang. Tapi ingat proses itu ada. Bagaimana setan itu merencanakannya, membangun satu negative perception kepada malaikat-malaikat yang lain itu yang percaya kepadanya, sehingga tiba waktunya dia mengadakan pemberontakan dan dia kalah, dan saat dia kalah dia dibuang. Jadi apa diternyatakan oleh Anggun Simanjuntak ini benar, sesudah dia kalah dia pun dibuang. Baik, itulah jawabannya, semoga bisa dapat memberikan penjelasan ataupun lebih jelas ya. Baik, sekali lagi untuk saudara Puji, pertanyaan saudara itu mohon bersabar karena itu ada kaitannya dengan pelajaran selanjutnya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan yang kami sembah, kami akan lanjutkan pelajaran kami pada malam hari ini. Besertalah dengan kami. Urapilah kami masing-masing yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar, memimpin agar bibir lidah hamba-Mu ini, Tuhan yang mengajarkan pengajaran daripada Tuhan, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, malam hari ini kita belajar bersama-sama nubuatan Mesias. Baik, tadi malam kita sudah belajar semua manusia kini terlibat dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan mengenai tabiat Allah, hukumnya, dan kekuasaannya atas semesta alam. Kenapa muncul nubuatan Mesias ini? Oleh karena pertikaian besar antara Kristus yang di sorga itu dan berlanjut ke dunia ini, oleh karena dunia ini setan mengklaim bahwa dunia ini miliknya. Maka muncullah nubuatan tentang Mesias ini karena Allah tidak rela dan tidak mau dunia ciptaan ini dicaplok oleh setan yang menyadarkan dirinya atau menyatakan dirinya bahwa dia sebagai penguasa di dunia ini. Jadi muncullah nubuatan Mesias sebagai bentuk pernyataan Allah kepada manusia, kepada saudara dan saya, bahwa Allah itu tidak membiarkan setan menguasai dunia ini, menguasai hidup saudara, dan Allah membuat rencananya, itulah melalui nubuatan Mesias. Baik, apa itu nubuatan? Nubuatan adalah ilham atau pernyataan dari Allah kepada manusia melalui para hambanya tentang peristiwa yang akan terjadi. Jadi nubuatan Mesias itu ialah pernyataan Allah tentang akan hadirnya Mesias ke dalam dunia ini, di mana di dunia ini dia akan menghadapi setan yang pernah dia alami di sorga. Dia akan hadapi di dunia ini. Itulah pernyataan daripada nubuatan tentang Mesias itu. Dia datang ke dunia ini untuk menolong saudara,
untuk membantu saudara. Karena Allah tidak mau saudara ditawan ataupun ditaklukkan oleh setan yang mengaku pemilik dunia ini. Baik, kita lihat nubuatan kedatangan Mesias. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan mengatakan, sesudah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yang ditipu oleh setan, yang mengatakan kepada Adam dan Hawa, kamu tidak akan mati, you will not surely die. Tetapi nyatanya mereka mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan kematian. Yesus atau Allah memberikan satu pernyataan yang pasti dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu kepada ular itu, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mematuk tumitnya. Baik, siapa lebih kuat kira-kira? Perempuan itu atau ular itu? Nah, ular itu hanya mematuk tumit daripada perempuan itu, tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala. Dengan kata lain, Allah sudah menyatakan kepada setan, kau akan kalah. Kau akan binasa. Karena kalau kepala sudah remuk, berarti sudah hancur dia. Itulah nubuatan. Itulah pernyataan Allah kepada ular dan juga kepada perempuan itu, yang di dalam perkembangan atau dalam sejarah gereja kita, perempuan itu ialah umat Tuhan. Umat Tuhan. Baik, kita lihat dan kita pelajari selanjutnya. Galatia pasal 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi, siapa yang diutus? Yesus Kristus. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, saudaraku, ini Rasul Paulus menyatakan setelah genap waktunya. Waktu Allah yang mana sudah memberikan satu nubuatan bahwa waktunya itu pasti digenapi. Apa yang kita dapat pelajari di sini? Allah punya waktu. Ya, Allah punya waktu di mana dia akan bertindak. Ya. Ingat tadi setan itu ada rencana. Allah tidak langsung usir dia dari setan, dari sorga. Dibiarkan setan itu. Ingat, Allah panjang sabar. Pada akhirnya, pada waktunya, setan memberontak. Pada waktunya, Allah pun bertindak. Jadi Allah punya waktu di dalam rencananya. Baik, Yesus mengambil manusia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wah. Artinya di sini ialah kematian Kristus itu memusnahkan iblis. Kenapa memusnahkan iblis? Oleh karena iblis yang membuat kematian itu, buktinya Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, betul-betul disalib itu dan tidak ada lagi kebangkitannya, maka setanlah yang menang. Tetapi saat Yesus bangkit, maka yang pasti ialah kekalahan dan kematian setan terungkap dan nyata bahwa Allah yang benar, Allah yang menang. Walaupun sesaat kelihatannya setan menang karena Yesus disalibkan dan mati, tetapi Yesus bangkit. Yesus hidup kembali dan dia mengalahkan setan. Baik, kita lihat contoh sifat manusia yang dimiliki Yesus.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus datang ke dunia ini sama seperti kita, merasakan kelemahan, tapi tidak berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, berarti sama dengan kita. Dia memberikan satu contoh teladan di mana dia hidup menurut contoh penurutan keteladanan yang diberikan oleh Yesus itu kepada kita di dalam penurutan kepada Tuhan dan perintahnya. Oke, kemanusiaan Yesus. Yohanes 4 ayat 6. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Kita bisa baca di sana. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa akhirnya lapar lagi. Yesus juga lapar. Yohanes 19 ayat 28, aku haus. Jadi dia letih, dia lapar, dia haus. Menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia yang pernah merasakan letih, lapar, dan haus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini mengosongkan dirinya dari kealahan dan menggunakan kemanusiaan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kenapa sampai mati? Karena upah dosa adalah maut. Dia menebus manusia dari maut. Dia harus mati untuk menggantikan saya, orang berdosa, agar saya bisa hidup, dilepaskan dari maut itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah ya pernyataan firman Tuhan di dalam Alkitab yang sangat kita cintai ini. Dapat kita mengenal, dapat kita mengetahui Yesus yang dinubuatkan itu. Baik, nubuatannya digenapi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari malam hari ini, itu sudah jauh dinubuatkan. Sudah diberitakan sebelumnya. Mari kita lihat nubuatan-nubuatan tentang Yesus di mana dia datang ke dalam dunia ini. Pertama, dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2, nubuatan tentang kelahiran. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dan di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Bethlehem Efrata disebutkan di sana. Yesus, mari kita lihat. Kalau Nabi Mika menubuatkan tersebut, apakah betul-betul Yesus lahir dari atau di Bethlehem? Ini kegenapannya. Lukas 2 ayat 1-7 yang katakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Wah, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Mika tersebut, sekarang Lukas menuliskannya benar. Dari Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi di nubuatan itu, rencana yang disampaikan oleh Tuhan itu digenapi. Dan Lukas menuliskannya atas kegenapan apa yang disampaikan oleh Mika tersebut. Baik, Yesaya pasal 7 ayat 14. Lahir dari seorang perawan. Lahir dari seorang perawan. Apa dikatakan kitab Yesaya 7 ayat 14? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tanda itu?
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini. Jadi Nabi Yesaya melalui ilham dan pernyataan Tuhan menyatakan Tuhan sendiri akan memberikan suatu pertanda. Apa itu? Seorang perempuan muda mengandung. Ya. Ini akan melahirkan siapa? Anak laki-laki, jelas disebutkan anak laki-laki. Dan namanya pun sudah disebutkan, yaitu siapa? Immanuel. Nah, bagaimana dengan kegenapannya? Nubuatan Yesaya ini digenapi atau tidak? Kita lihat. Ya, dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana waktu Adam dan jatuh ke dalam dosa, ya. Lalu kemudian Allah tidak membiarkan, sebenarnya Allah terus membimbing umatnya itu. Kita lihat bagaimana pengalaman Nuh, pengalaman Abraham, dan yang lain-lain. Tetapi ingat tadi, setelah genap waktunya, ada waktu Allah untuk mengirimkan, mengutus, ataupun memberikan janjinya itu, Mesias yang dijanjikan itu lahir. Dan bagaimana caranya lahir? Inilah, dari seorang anak darah. Ya, dan anak yang dilahirkan itu laki-laki, namanya Immanuel, artinya Allah beserta menyertai kita. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Allah sekarang ini, Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara. Percayakah saudara Allah menyertai saudara? Amin. Percayalah, Allah menyertai saudara. Karena Immanuel, karena Yesus sudah lahir. Dan itu adalah janji Tuhan. Baik. Kejadian ya 49 ayat 8. Yesus datang dari keturunan Yehuda. Ya. Yehuda dikatakan, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Artinya dari segi silsilah turunan Abraham, turunan daripada Yakub, ke-12 anak itu, dari segi silsilah kemanusiaan, lahir dari mana? Dari suku Yehuda. Itu disebutkan dengan jelas. Dan kita tahu Yusuf itu dari suku Yehuda. Ya, dari suku Yehuda. Baik, Yehuda adalah seperti anak singa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari anak antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Lalu kegenapannya bagaimana? Lukas 1 ayat 30 dan 31. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Daud adalah dari suku Yehuda, ya, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah nubuatan yang digenapi dalam kitab Kejadian tadi, dan sekarang nyata dalam kitab Lukas, dari suku Yehuda itu nyata. Dan secara manusia, silsilah manusia, ya, kita lihat ini nyata. Dan nubuatan ini pun akan berlangsung, karena dikatakan sampai selama-lamanya kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran di selanjutnya nanti, bagaimana Yesus yang dinubuatkan lahir, dan kemudian dia hidup, dia mati, dia bangkit, dan kemudian naik ke sorga, tetapi tidak berhenti di situ. Dia akan datang kembali. Inilah pelajaran yang kita pelajari dengan seri ini. Dengan seri ini. Mari, saya akan terus mengajak saudara untuk mengikutinya, karena pelajaran ini sangat-sangat berharga untuk kita bisa bertumbuh dalam iman
dan melihat rencana Tuhan yang sangat indah bagi saudara, bagi saya, dan kita semuanya. Baik, kita lihat. Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit. Dikatakan, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Baik, kita lihat. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi sudah lihat di sana bagaimana bintang pun menuntun mereka. Sampai bintang itu mereka sudah lihat sebelum Yesus lahir. Dan sesudah Yesus lahir, mereka pun melihat bintang itu. Nah, kita tahu orang Majus yang datang itu dituntun oleh karena mereka melihat bintang-bintang itu dan bertemu dengan Yesus. Pada waktu Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di tanah Judea tersebut. Saudaraku, luar biasa. Alkitab ini, Alkitab yang dapat menjelaskan masa yang akan datang. Ya, kita sekarang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan hal-hal yang kita pelajari sekarang ini adalah masa lalu yang sudah digenapi, dan sekarang ini kita belajar untuk percaya untuk masa yang akan datang. Baik, saya 61 ayat 1-3, nubuatan pekabaran Mesias. Apa dikatakan dalam Yesaya ini? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kata Yesaya, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Selanjutnya, apa dikatakan oleh Yesus? Waktu Yesus mengajar, dia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus bersama dengan orang-orang miskin, ya, dan kemudian orang buta dapat melihat, dan bagaimana mereka dibebaskan dari dosa. Nah, inilah kegenapan nubuatan Yesaya tersebut, dan Yesus mengutip itu karena apa yang dikatakan oleh Yesaya itu adalah tentang dirinya, dan dirinya mempraktekkan, menghidupkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu, Yesus sebagai wujudnya, dan melakukan apa yang dinubuatkan itu. Nubuatan sikap manusia kepada Yesus. Artinya, tentang sikap manusia kepada Yesus ada juga nubuatannya. Bagaimana sikap manusia terhadap Yesus? Ada nubuatannya. Kita lihat Mazmur 55 ayat 13-14, dikhianati. Wah. Mazmur sudah mengatakan Yesus akan dikhianati. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi Engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Jadi, Yesaya mengatakan akan ada orang yang dekat dengan dia, ya, temannya dia. Dia yang apa? Dia akan mengkhianatinya. Nabi Mazmur sudah mengatakan itu. Nah,
Memang sangat ironis sekali ya, kalau orang yang dekat dengan kita, orang yang ya teman kita, dia yang mengkhianati kita, betapa kecewanya sebenarnya. Kalau orang-orang jelas-jelas benci, tidak suka sama kita, ya kita bisa bersikap lah ya. Tetapi orang yang dekat bagaimana? Dan apa itu terjadi kepada Yesus? Mari kita lihat. Kegenapannya dalam Matius 26 ayat 47 sampai 50. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Siapa yang mencium Yesus? Judas. Saudaraku, ciuman, makanya ada istilah ciuman Judas. Cipika, cipiki. Tapi apa? Ciuman Judas. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita cium cipika, cipiki. Artinya cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi ciuman Judas, hatinya nggak tulus menciumnya itu. Ya. Cium untuk apa? Cium untuk mencium. Lalu mencium dia. Yesus berkata kepada, hai teman, untuk itu kau datang? Yesus masih mengatakan, hai teman, kepada siapa? Kepada Judas. Memang teman. Memang mereka bersama-sama. Tapi Yesus, apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, inilah pengalaman Yesus dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua di sini bersahabat dengan tulus, ya, tidak seperti Judas. Zakaria pasal 11 ayat 12 dan 13. Dikhianati demi uang. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Jadi Zakaria, ya, dalam nubuatannya ini sudah menyatakan bagaimana sikap Judas, ya, sikap Judas. Bagaimana apa yang akan terjadi kepada Yesus oleh karena perbuatan daripada Judas. Apa yang terjadi kita lihat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Ya, dalam Matius pasal 27 ayat 3-9, pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ya. Ini yang terjadi, ya. Kepada imam dan kepala. Saudara-saudaraku, bila saudara baca itu bagaimana dia melemparkan uang itu, mengembalikan uang itu, dia menyesal tapi tidak bertobat, saudaraku. Ya, dia terima uang itu, dia menyesal tapi tidak bertobat. Perbuatan Judas itu sudah dinubuatkan. Apa artinya? Artinya Allah tahu. Allah tahu. Allah memberitahukan sebelum kejadian terjadi. Allah sudah memberitahukan. Seharusnya Judas pada waktu membaca itu, mempelajari itu, harusnya sadar. Ya. Harusnya tidak melakukannya. Tapi sayangnya, dialah menggenapi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuatan-nubuatan di Alkitab ini tentang yang baik, kiranya itu menjadi bahagian kita. Tapi nubuatan-nubuatan yang tidak baik, janganlah kita yang menjadi penggenapinya. Atau kita yang menjadi pelakunya. Ini yang perlu kita pelajari untuk hari-hari ke depan. Setiap nubuatan, setiap rencana Allah yang baik itu, kita ikut di dalamnya. Tetapi amaran-amaran yang disampaikan kepada dunia ini, kita tidaklah menjadi pelakunya. Akhirnya kita binasa. Baik. Dalam Yesaya pasal 53, 4-7, seperti domba dituntun ke penyembelihan. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba.
Yesaya menubuatkan ini, bagaimana Yesus digiring di pengadilan, dari pengadilan ke Golgota. Ya, dikatakan seperti apa? Seperti anak domba. Dia tidak apa? Dia tidak melawan. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dan itu terjadi kepada siapa? Kepada Yesus. Pada keesokan hari Yesus melihat, ya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Saudara-saudaraku, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Dan memang dialah yang dinubuatkan oleh Nabi saya tersebut. Oke, Mazmur 22 ayat 17 sampai dengan 17-18. Tangan dan kakinya ditusuk. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah itu terjadi? Apakah itu digenapi? Kita lihat. Genapannya dalam Lukas 24 ayat 31. Lihatlah tanganku dan kakiku. Artinya, sesudah dia disalibkan, dia bangkit itu, lalu dia tunjukkan, lihatlah tanganku dan kakiku. Memang dia ditusuk tangan dan kakinya tersebut. Itu digenapi. Itu menjadi fakta. Itu menjadi kenyataan bagaimana Yesus mengalaminya. Dan itu yang dinubuatkan. Baik. Lalu Mazmur 22 ayat 19. Pakaiannya dibagi-bagi. Mazmur mengatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Apakah itu digenapi? Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana itu digenapi dalam hidup Yesus. Kegenapannya dalam Matius pasal 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia atau Yesus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Wah, benar-benar saudaraku terjadi. Bagaimana bisa sampai terjadi seperti itu, saudara? Karena firman Tuhan, karena itu datang daripada Tuhan. Ingat, nubuatan itu ada ilham yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi. Jadi Tuhan melihat, memandang masa depan itu, mengetahui masa depan itu, dan diberitahukan melalui ilham kepada nabi-nabi. Inilah pernyataan-pernyataan yang menjadi fakta, yang menjadi kenyataan bahwa firman Tuhan itu benar. Karena Tuhan yang mengatakan itu adalah maha benar. Mazmur 22, kalimat terakhir Yesus. Ya, bayangkan kalimat terakhir Yesus di kayu salib itu, Mazmur 22 sudah menuliskannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata itu sudah disampaikan jauh hari sebelumnya, dan itulah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kegenapannya dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudaraku, mengapa Allah meninggalkan dia? Nah, mungkin saudaraku yang tidak bersama malam pertama, saya sudah katakan, apa artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kealahan Yesus dengan kemanusiaannya harus berpisah, supaya Yesus bisa mati. Ya, besok kita akan belajar tentang keilahian Yesus. Nah, Yesus berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Atau Eloi, Eloi, atau Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kealahan harus berpisah dengan kemanusiaan, supaya Yesus bisa mati, menebus saya, karena upah dosa ialah maut. Dan itu sudah disampaikan oleh dalam kitab Mazmur, dan itulah yang diucapkan Yesus di atas kayu salib itu. Yesus bukan mengutip, Yesus bukan mengikut-ikut, bukan. Tapi memang itulah yang terjadi. Jadi tidak diikut-ikut ataupun dikutip, itu
dalam kitab Mazmur 2. Tidak. Tapi apa yang diucapkan oleh Mazmur itu, ya, dinubuatkan itu yang terucap, itu yang terjadi di kayu salib tersebut. Lihat bagaimana ajaibnya Tuhan itu. Kejadian yang akan datang sudah diberitahukan dan itu terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab ini itu akan terjadi. Percayalah. Percayalah. Baik, Mazmur 34 ayat 2. Tidak ada tulang yang patah. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Apakah itu digenapi? Nah, lihat, Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kalau saudara membaca dalam kitab Yohanes pasal 19 ini, saudaraku, Yesus begitu mengucapkan Eli, Eli, lama sabachthani, apa yang terjadi? Orang berpikir, oh, mereka menunggu, dia sedang memanggil Elia. Mereka salah. Mereka tidak mengerti arti ucapan itu. Mereka menunggu, tapi saat itulah Yesus menghembuskan nafasnya. Ya. Dan biasanya orang yang disalib itu supaya cepat mati, ya, mereka periksa, dan itu biasanya tulang-tulangnya dipatahkan. Bisa sampai mungkin 1 hari masih hidup di sana, dan supaya cepat mati, tulang-tulangnya dipatahkan. Supaya cepat mati. Tapi Yesus pada waktu mereka lihat, waktu mereka menyaksikan, sudah nggak ada lagi bernapas. Udah nggak bernapas lagi. Jadi tidak perlu lagi dipatahkan tulang-tulangnya. Dan mereka menurunkan dari salib itu. Tanpa ada dipatahkan tulang-tulangnya. Dan saudaraku, ini kegenapan nubuatan yang sudah disampaikan. Dan itu terjadi, saudaraku. Baik, kita lihat. Mazmur 16 dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini. Jadi nubuatan tentang kebangkitan Yesus pun sudah diberitakan. Ya. Itu apa digenapi? Kita lihat. Matius 28 ayat 2-7. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Oh, saudaraku, luar biasa. Luar biasa. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, mati, dikuburkan, dan kuburnya ada sampai sekarang dan dia ada situ di dalam kubur itu. Saudaraku, saya tidak akan mau berbicara di tempat ini. Untuk apa saya berbicara di tempat ini? Membicarakan orang mati. Tapi karena dia bangkit. Heroes, dia bangkit. Oh, saudaraku, kalau dia hanya bangkit dan kemudian dia pergi ke sorga, nah, ini saya nyatakan kepadaku, kalau dia bangkit, dia naik ke sorga, dan Yesus tidak ada janji apa-apa kepada saudara dan saya akan katakan, Yesus nikmatilah sorga ini, sorga itu sudah saya nikmati dunia ini. Tapi karena dia juga berjanji akan datang, nah ini saudaraku, ini satu nubuatan. Dan kalau dia, yang kita pelajari malam ini ialah, dia mati dan bangkit, itu dinubuatkan. Dan kemudian dia naik ke sorga dan dia juga berkata akan datang, itu nubuatan. Dan itu pasti akan digenapi. Karena kita sudah pelajari nubuatan-nubuatan Mesias ini. Digenapi. Fakta jadi kenyataan. Dan saudaraku, inilah sebabnya sukacita yang saya rasakan. Damai yang saya rasakan saat menikmati satu sukacita. Kalaupun saya mati, karena Yesus bangkit, maka saya pun bisa akan dibangkitkan oleh Yesus. Amin, saudaraku. Wah, luar biasa.
Karena Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Hanya orang yang hidup bisa membangkitkan orang mati. Kalau orang mati tidak bisa membangkitkan orang hidup atau orang mati. Ya, dan Yesus sudah buktikan itu. Nanti kita akan pelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya. Indah sekali belajar. Kesimpulan. Apa kesimpulan saudaraku? Yesaya pasal 53 ayat 11. Hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi Yesus itu Allah orang yang benar. Dan apa kita lihat? Kegenapannya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Malam hari ini, saudaraku, semua nubuatan Mesias itu sudah digenapi. Dan ada lagi yang akan digenapi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau yang sudah digenapi, sudah menjadi fakta, sudah menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak digenapi yang kita pelajari malam ini. Dan saudaraku, berarti nubuatan yang akan datang, yang masih akan kita pelajari di hari-hari yang akan datang. Percayalah, itu pun akan digenapi. Karena nubuatan tentang Mesias yang kita pelajari, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, kita sudah lihat, kita sudah pelajari. Itu dinubuatkan, dan itu sudah menjadi fakta, dan sudah menjadi kenyataan. Tetapi masih ada nubuatan yang lain, yang kita akan pelajari nanti. Dan itu menjadi penuntun buat kita, memotivasi saya dan saudara untuk belajar lagi, apalagi Tuhan, nubuatan yang akan terjadi, nubuatan yang akan datang untuk membuat kita memiliki semangat, memiliki pengharapan, memiliki sukacita oleh karena firman Tuhan ini yang dinubuatkan tentang Mesias itu, yang sudah digenapi dan akan digenapi, pasti akan digenapi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, semoga pada malam hari ingatlah janji Tuhan ini yang katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya pada malam hari ini, terimalah dia ya sebagai jalan kebenaran dan hidup yang menuntun kita, yang membawa kita kepada Bapa di sorga, yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Allah, doa dan harapan saya untuk malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kasih-Nya menjadi bahagian kita. Amin. Satu pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini. Hamba Tuhan menutup pembahasan dengan satu ajakan yang sangat luar biasa. Ya Tuhan, kita adalah apa? Jalan kebenaran dan hidup. Dan pembahasan kita pada malam hari ini ada satu penekanan yang sangat luar biasa, yaitu semua nubuatan sudah apa? Sudah digenapi. Hanya tinggal satu yang belum digenapi. Kira-kira apa itu, Boy? Kedatangan Yesus Yang kedua kali. Itulah kerinduan kita semua. Oleh sebab itu, kami tetap mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sudah mengikuti pembahasan pada malam hari ini. Kami tetap mengajak kita semua agar supaya besok malam kita kembali bergabung di aplikasi yang sama dalam satu pembahasan juga yang tidak kalah menarik dengan judul Keilahian Kristus. Itulah yang akan kita bahas pada besok malam. Untuk itu kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea dalam pembahasan pada malam hari ini, dan juga kepada semua saudara-saudara yang ada di Medan, Kalimantan, Surabaya, Jakarta, Kupang, yang sudah menyaksikan pembahasan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk menutup kegiatan kita di malam hari ini, kami mengajak hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea untuk tutup di dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, kembali lagi ada usulan yang masuk ke Pendeta. Jadi kemarin, usulan yang kemarin itu, tolong doakan saudara Paulus dan saudari Ayu yang kecelakaan. Nah, mereka sudah
pulang ke rumah dan dalam proses pemulihan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan malam hari ini mereka sudah kembali lagi luar belajar. biasa. Tuhan memang luar biasa bagi Jadi kehidupan mereka ya. ya tolong Bapak Pendeta sebentar tolong doakan mereka karena mereka juga merupakan calon baptisan dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dan muliakan, kami puji nama Tuhan oleh karena Mesias, nubuatannya sudah digenapi. Apa yang kami sudah pelajari malam hari ini, sungguh menguatkan kami, sungguh memberikan kami kepastian bahwa Tuhan itu Allah yang memberikan kami janji yang pasti. Allah yang memberikan kami pertolongan, Allah yang memberikan kami sukacita dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kiranya janji Tuhan itu dimeteraikan dalam kehidupan kami mulai dari sekarang. Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada malam hari ini kami mau menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang sudah dinubuatkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semuanya pada malam hari bersuka cita oleh karena kami memiliki pengharapan itu dan memiliki Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan oleh karena Paulus dan juga Ayus sudah dituntun oleh Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menjamah hati mereka sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, percaya kepadamu dan memiliki hidup yang kekal bersama bila mana Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita sorga, menjadi bahagian kita saat kita beristirahat pada malam hari ini. Karena hamba berdoa, memohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutabea yang sudah memimpin doa berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Untuk itu, kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.